Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanira Darispira dari jurusan Ilmu Administrasi Publik dengan nomor BP 2010841020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu berupa PPT dengan tema Teori Pembangunan Daerah, Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Paradigma Baru. Adapun struktur kajian pada materi ini yaitu yang pertama, teori pembangunan daerah. Yang kedua, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah paradigma baru. Pengertian pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pertama, teori pembangunan daerah. Teori pembangunan daerah terbagi menjadi 6 teori. Yang pertama, teori ekonomi klasik. Yang kedua, teori basic ekonomi. Yang ketiga, teori lokasi. Yang keempat, teori tempat sentral. Yang kelima, teori kausasi kumulatif. Dan terakhir yang keenam, model daya tarik. Yang pertama ada teori ekonomi neoklasik. Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu yang pertama adanya keseimbangan, dan yang kedua adanya mobilitas sosial produksi. Peranan teori ini tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah. Modal yang dimiliki akan mengalir dari daerah yang berupa tinggi menuju daerah yang berupa rendah. Setiap perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa batas. Dua, teori basis ekonomi. Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu berhubungan dengan permintaan barang dan jasa di luar daerah. Adanya pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, bahan baku, tenaga kerja akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Teori basis ekonomi ini juga sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis dan sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, ada kelemahan model ini didasarkan pada permintaan eksternal dan internal. 3. Teori lokasi. Teori lokasi dipelopori oleh Albert Weber. Faktor yang mempengaruhi daerah yaitu lokasi. Keterbatasan dari teori ini pada saat ini adalah teknologi dan komunikasi modern atau globalisasi yang mengubah lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang. Kelemahan dari teori ini yaitu sering terjadi memanipulasi biaya dari faktor-faktor kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan. Lokasi dalam ruang terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Secara geografis, lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang atau garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Dan lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari tempat yang lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya, lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan lainnya. Pada teori ini, banyak variabel yang mempengaruhi kualitas dan suitabilitas suatu lokasi, yaitu adanya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasokan, komunikasi, fasilitas pendidikan dan latihan, kualitas pemerintah daerah, tanggung jawab, dan sanitasi. 4. Teori tempat sentral. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya, yaitu
sumber daya industri, dan sumber daya bahan baku. Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah desa maupun di daerah kota. Teori tempat sentral menganggap bahwa ada hierarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya, industri, dan bahan baku. Tempat sentral ini merupakan tempat menyediakan jasa bagi penduduk daerah. Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa, sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah. 5. Teori kausasi kumulatif. Menurut teori ini, ketimpangan pembangunan daerah hanya dapat dikurangi melalui program pemerintah. Konsep kausasi kumulatif menunjukkan kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk. Ketimpangan daerah akan terlihat jika diserahkan kepada mekanisme pasar. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperpanjang kesenangan antara daerah, sehingga menyebabkan adanya daerah maju dan adanya daerah berkembang. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif banding daerah-daerah lainnya. Hal ini disebut dengan Myrdal sebagai backwash effect. 6. Model daya tarik atau attraction. Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan intensif. 2. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah paradigma baru. Teori pembangunan saat ini dirasa kurang mampu menjelaskan kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan, sehingga perlu adanya perumusan pendekatan alternatif yang didasarkan pada konsep-konsep yang telah ada. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan lapangan pekerjaan sesuai dengan kondisi penduduk sekitar. Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan lembaga-lembaga baru dan mengalokasikan aset-aset didasarkan pada keunggulan kompetitif sesuai dengan kualitas dan sumber daya sebagai pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini kita melihat ada tabel paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah, dan di sini juga kita dapat melihat bagaimana adanya komponen konsep lama dan konsep baru, dan di sini kita juga bisa membandingkan bagaimana konsep lama dan konsep baru dalam pembangunan ekonomi daerah. Oke, itu ada yang pertama komponennya kesempatan kerja. Jadi pada konsep lama itu semakin banyak perusahaan, maka semakin banyak juga peluang kerja. Namun di konsep baru, perusahaan yang harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah tersebut. Kedua, ada komponen basis pembangunan. Pada konsep lama, pengembangan sektor ekonomi itu pada konsep lama, dan pada konsep baru adanya pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru. Yang ketiga, komponen aset-aset lokasi. Pada konsep lama, keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik, sedangkan konsep baru, keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Dan yang terakhir ada komponen sumber daya pengetahuan. Pada konsep lama itu, ketersediaan angkatan kerja, adanya ketersediaan angkatan kerja. Dan konsep baru itu, adanya pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi.